Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mari kita lanjutkan kembali untuk belajar beberapa soal P3K, mempersiapkan mengikuti tahap ketiga. Bagi teman-teman yang sudah request untuk kita kembali belajar, mari kita persiapkan agar ketika teman-teman tadi mengikuti ujian P3K, nanti teman-teman diberikan kelulusan. Nah, bagi teman-teman sudah mendukung channel ini, terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat. Sering sekali teman-teman menanyakan tentang bank soal. Nah, untuk soal-soal sudah saya rangkum dalam sebuah buku. Ada buku di sini ada berisi tentang bimbingan dan konseling dan juga beberapa soal pedagogik, manajerial, sosiokultural dan wawancara. Teman-teman bisa mempelajarinya, belajar untuk mengerjakan soal-soalnya. Jika teman-teman berminat, boleh membelinya untuk belajar. Nah, di sini juga di dalamnya beberapa soal sudah saya sesuaikan dengan kisi-kisi seperti kemarin PPG dan juga soal-soal yang keluar pada tahap 1 dan 2 di ujian P3K. Semoga buku ini juga bermanfaat bagi teman-teman. Nah, mari kita belajar kembali untuk soal-soal persiapkan untuk ujian P3K pada tahap ketiga. Nah, untuk soal yang pertama, seorang peserta didik mengalami kebingungan mau apa dalam hidupnya dan setelah lulus mau jadi apa. Pada status identitas menurut James Marcia termasuk ke dalam A. Identity foreclosure, B. Identity diffusion, C. Identity moratorium, D. Identity achievement. Untuk soal nomor 1 ini, bagi teman-teman sudah mempelajari modul bimbingan dan konseling, insya Allah sudah bisa menjawabnya. Untuk soal nomor 1 ini jawaban yang benar itu adalah yang B, ya, identity diffusion. Di sini kata kuncinya adalah kebingungan, ya. Diffusion, mengalami kebingungan. Ada 4 status identitas menurut James Marcia. Ada identity foreclosure yang berarti menerima pilihan orang tua tanpa mempertimbangkan pilihan-pilihan dirinya. Kemudian ada identity diffusion, yaitu remaja yang mengalami kebingungan siapa dirinya dan mau apa dalam hidupnya. Ada identity moratorium, yaitu remaja dalam keadaan moratorium, mulai bereksperimen dengan dirinya dan pilihan pekerjaan, tetapi masih belum membuat komitmen yang definitif terhadap keduanya. Dan ada identity achievement, yaitu menandakan remaja telah mampu mengambil keputusannya sendiri dengan sadar dan jelas tentang pekerjaan masa depannya. Di sini jawabannya sesuai adalah yang B, yaitu identity diffusion. Untuk soal nomor 2, saya rajin ke sekolah agar orang tua saya bahagia. Saya tidak ingin membuat orang tua sedih. Perkembangan moral pada remaja menuntut Kohlberg berada pada tahap A. Pra-konvensional, B. konvensional, C. pasca-konvensional, D. konservasi. Nah, di sini itu jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah yang B, ya teman-teman, yaitu konvensional. Perkembangan moral pada remaja menurut Kohlberg berada pada tahap konvensional. Itu pada tahap ini remaja memiliki orientasi anak baik. Remaja menyesuaikan diri terhadap peraturan dengan tujuan untuk menyenangkan orang tua. Misalnya, saya rajin ke sekolah agar orang tua saya bahagia. Saya tidak ingin membuat orang tua sedih. Selain itu, remaja menyesuaikan diri karena turut memperhatikan kepentingan orang lain dan bukan sekedar karena kepentingan kelompok sendiri. Misalnya, saya harus taat pada peraturan sekolah karena kewajiban saya sebagai warga sekolah yang baik. Jadi, pada tahap konvensional ini adalah remaja memiliki orientasi anak yang baik. Soal nomor 3, kegiatan asesmen dalam layanan bimbingan dan konseling meliputi 2 area, yaitu A. Asesmen lingkungan dan asesmen kebutuhan, B. Asesmen masalah dan asesmen prestasi, C. Asesmen peserta didik dan asesmen kebutuhan, D. Asesmen lingkungan dan asesmen sekolah. Untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang benar itu adalah yang A. Asesmen lingkungan dan asesmen kebutuhan. Asesmen lingkungan itu terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah atau madrasah dan masyarakat, yaitu orang tua peserta didik, sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi guru BK, dan kebijakan pimpinan sekolah atau madrasah. Asesmen kebutuhan dan masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik, seperti aspek-aspek fisik, yaitu kesehatan dan keberfungsiannya, kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, minat-minat, yaitu ada pekerjaan, jurusan, olahraga, seni, dan keagamaan, masalah-masalah yang dialami dan kepribadian atau tugas-tugas perkembangannya sebagai landasan untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Kita lanjut ke soal nomor 4.
yang termasuk struktur program tahunan bimbingan konseling. 1. Tujuan, 2. Pengembangan diri, 3. Rasional, 4. Pelaporan. Nah, dari jawaban itu yang benar adalah A123, B234, C134, D234. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu 1, 3, dan 4. Struktur program tahunan bimbingan dan konseling itu terdiri atas rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen layanan, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana prasarana, dan anggaran biaya. Di sini yang ada adalah pengembangan tema atau topik. Jadi tidak pengembangan diri. Maka yang ada jawaban angka 2-nya adalah salah. Jadi yang betul adalah yang C. Untuk soal nomor 5, untuk mengajarkan perilaku asertif, maka urutan bahan didahului dengan pokok bahasan bentuk perilaku asertif, lalu diikuti pokok bahasan manfaat atau keuntungan berperilaku asertif. Masuk dalam sekuens A kronologis, B struktural, C logis, D kausal. Soal nomor 5 ini yang benar adalah yang D, yaitu kausal. Untuk sekuens kronologis itu adalah pengaturan urutan bahan bimbingan berdasarkan urutan waktu. Kalau sekuens kausal itu adalah pengaturan urutan bahan bimbingan yang dimulai dari sebab atau pendahulu dari suatu peristiwa tertentu menuju ke dampak atau kemudian. Kalau sekuens struktural itu adalah pengaturan urutan bahan ajar berdasarkan atas alur struktur tertentu. Kalau sekuens logis dan psikologis itu adalah pengaturan urutan bahan bimbingan yang dimulai dari bagian terkecil menuju keseluruhan. Jadi kalau sekuens psikologis itu pengaturan urutan bahan ajar yang dimulai dari keseluruhan menuju bagian yang kecil. Soal nomor 6, mengumpulkan uang itu sangat penting dan kalau saya tidak bisa mengumpulkan banyak uang maka saya gagal. Kondisi tersebut mencerminkan jika pribadi tersebut bermasalah karena A. Adanya condition of worth, B. Mengalami inkongruensi, C. Melakukan sikap defensif, D. Mengalami disorganisasi. Nah, ini jawabannya yang benar adalah yang A ya, tentu teman-teman sudah tahu. Apa itu condition of worth? Penghargaan bersyarat atau condition of worth yaitu mereka mempersepsikan bahwa orang tua, teman sebaya, atau pasangan mereka mencintai dan menerima mereka hanya apabila mereka dapat memenuhi ekspektasi dan persetujuan dari pihak-pihak tersebut. Nah, ini beberapa soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mengasah teman-teman, membiasakan teman-teman untuk belajar soal-soal sehingga nanti ketika teman-teman mengikuti ujian P3K, teman-teman sudah siap. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.